Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 yang akan membawakan presentasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disebut dengan AMDAL dan juga kerusakan lingkungan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Siti Nurul Fatimah dan juga beberapa rekan saya, Muhammad Nur Fadil Al-Ma'ruf, Jessica Maria, dan juga Sarah Omega. Pada materi awal atau sebagai pembukaan, saya akan menjelaskan materi tentang AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, AMDAL adalah kajian yang mencari dampak positif dan negatif dari suatu proyek yang akan dilakukan. Dalam AMDAL terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Tentu porosnya ialah pemerintah yang mengambil peran penting dalam menilai kegiatan-kegiatan tersebut layak atau tidak. Kelayakan rencana kegiatan dinilai dari dampak positif dan negatifnya. Jika dampak positif lebih besar, proyek akan lebih mudah mendapatkan izin kegiatan. Namun, jika dampak negatifnya lebih dominan, kegiatan akan dilarang untuk dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan AMDAL. Apa sih tujuan AMDAL? AMDAL sendiri bertujuan untuk menjaga lingkungan dari dampak yang muncul akibat adanya sebuah rencana atau proyek atau kegiatan tertentu. Keberadaannya sangat penting dan didasarkan pada studi kelayakan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL, bisa jadi lingkungan akan rusak akibat adanya kegiatan atau proyek tersebut. Contohnya proyek batubara. Tanggung jawab dalam aktivitas pembangunan pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang-orang atau warga negara atau menjadi hukum perdata. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU PPLH disebutkan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berikut fungsi AMDAL. Pertama, memberi masukan dalam hal pengembalian keputusan. Kedua, memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Ketiga, memberikan informasi data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Selanjutnya, fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam dikelola tidak rusak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kedua, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan. Ketiga, agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Tugas utama dari AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Khusus AMDAL berguna dalam hal 1. Mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, terutama sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya, proyek-proyek lain, dan masyarakat agar tidak timbul pertentangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat, agar dapat diketahui manfaatnya yang berdaya guna dan berhasil guna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Yang keempat, tugas utama AMDAL adalah memilah perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan
agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan hidup. Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut pasal 14 UU PLH 2009 terdiri dari A. Kajian lingkungan hidup strategis KLHS, B. Tata ruang, C. Baku mutu lingkungan hidup, D. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, E. AMDAL, F. UKL, UPL, G. Perizinan instrumen ekonomi lingkungan hidup, H. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, I. Anggaran berbasis lingkungan hidup, J. Analisis risiko lingkungan hidup, K. Audit lingkungan hidup, dan L. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jenis usaha berdampak pada lingkungan. Beberapa jenis sektor usaha atau kegiatan yang dapat menciptakan akibat yang besar kepada lingkungan antara lain 1. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, baik sumber daya terbarukan maupun tidak terbarukan. Yang kedua, introduksi jenis hewan, jasa renik, dan tumbuhan. Yang ketiga, kegiatan yang menerapkan teknologi-teknologi yang diperkirakan memiliki dampak yang bisa mempengaruhi lingkungan. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang berpotensi dapat menciptakan penerobosan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran akibat limbah, atau kemerosotan sumber daya alam. Yang kelima, kegiatan yang bisa mempengaruhi pertahanan negara atau berpotensi tinggi mempengaruhi pertahanan negara. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi lingkungan, baik alam, sosial budaya, maupun lingkungan buatan. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi perlindungan cagar budaya atau kawasan konservasi sumber daya alam. Yang kedelapan, penggunaan atau pembuatan bahan non-hayati maupun hayati. Yang kesembilan, pembuatan benteng alam dan bentuk laham. Kesimpulan, AMDAL sebagai salah satu pernyataan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematik dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner. Penyusunan tahap perencanaan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, RKL sampai RPL. Selanjutnya, penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL, dan RPL. Kemudian permohonan izin lingkungan. Bahkan dokumen AMDAL dan UKL UPL haruslah mencakup semua tahapan, yakni tahapan konstruksi, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pemantauan. Tujuan dan saran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL sampai RPL dalam AMDAL merupakan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, RKL sampai RPL. Selanjutnya, penilaian dokumen KA ANDAL, ANDAL RKL, dan RPL. Kemudian permohonan izin lingkungan. Bahkan dokumen AMDAL dan UKL UPL haruslah mencakup semua tahapan, yakni tahapan konstruksi, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pemantauan. Tujuan dan saran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL sampai RPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan untuk menjaga agar AMDAL ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi administratif berupa
teguran tertulis, pemaksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Saran: meningkatkan kepedulian perusahaan menganggap AMDAL atau UKL, UPL sebagai prioritas utama. Dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan akan pentingnya menjaga kestabilan lingkungan, pemberian intensif dari pemerintah kepada perusahaan yang mengolah dampak lingkungan dengan baik, dan sebagainya. Meningkatkan kapasitas petugas lingkungan, baik pihak pemerintah sebagai pengawas maupun pemeriksaan sebagai pelaksanaan, dengan tujuan memperoleh petugas yang ahli dan mampu mengkritis masalah di bidangnya. Pengawasan dan evaluasi berkala guna menegakkan hukum administratif dengan memberikan sanksi administratif sebagai upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.